Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya pada mimbar Ramadan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa yang insya Allah kita selalu usahakan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan semua umatnya hingga yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar semuanya hari ini? Semoga masih tetap sehat dan makin semangat ya. Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di mana umumnya pada 10 hari terakhir ini umat muslim berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah, untuk melakukan yang terbaik supaya harapannya bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik, sampai dengan di 10 hari terakhir Ramadan ini, apakah anak-anakku sudah mendapatkan tambahan pemahaman sebenarnya apa sih tujuan puasa Ramadan ini? Ya, baik. Bu Ratna akan berikan sedikit cerita yang mudah-mudahan nanti kita bisa simpulkan bersama ya. Sebenarnya apa tujuan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini? Baik, ceritanya begini. Ini cerita Bu Ratna pernah baca di internet ya. Oke, mohon maaf jika ada sedikit kurang lebihnya ya. Yang intinya adalah ini cerita ini bisa dianggap fiktif, bisa juga dianggap nyata. Ya, karena kemungkinan itu aja, kemungkinan aja ini bisa terjadi. Ya, baik. Ini cerita pada sebuah kampung. Ya, pada kampung itu banyak umat Muslim. Nah, kampung ini sudah lumayan bagus kesejahteraannya. Ya, pada suatu bulan Ramadan. Ya, pada siang hari, ya siang hari di mana umumnya orang yang melaksanakan puasa itu merasakan haus dan lapar, ya apalagi kalau saat itu sedang panas ya, cuacanya panas, kemarau begitu, nah pasti akan lebih terasa. Nah, ceritanya di kampung itu, ya. Tiba-tiba saja pada tengah hari itu ada seorang anak kira-kira usianya 7 tahun, ya anak kecil. Nah, anak ini sering mondar-mandir di kampung itu. Ya, jadi setiap siang itu anak ini mondar-mandir. Anak ini sepertinya bukan dari anak di sekitar kampung itu dan bukan dari golongan orang berada. Dilihat dari penampilannya yang dekil dan bajunya yang kumal. Namun yang membuat jengkel warga di kampung itu adalah anak ini mondar-mandir di kampung itu dengan membawa tangan kanannya membawa es krim, kemudian tangan kirinya membawa kue. Ya, sambil berlagak cuek anak ini menjilati es krimnya dengan nikmat, kemudian menunjukkan kuenya yang terlihat berkilat dan lezat begitu ya, sangat menggoda. Nah, seolah-olah anak ini sengaja membuat warga di kampung itu jengkel gitu ya, geram gitu, menggoda mereka yang sedang puasa. Nah, lalu lalang gitu di kampung itu, dan apabila ada yang menegur maka anak ini tidak menunjukkan rasa takutnya, bahkan dia seolah-olah
menantang, ya, dia melotot, dia menyeringai begitu, sehingga membuat orang yang menegurnya merasa ciut, ya, merasa takut, ngeri begitu ya. Nah, ini terjadi beberapa kali, ya, hampir setiap hari, dan anehnya pada saat anak ini lewat, matahari terasa semakin terik menyengat. Nah, kemudian karena sudah berulang kali terjadi, maka salah seorang warga berusaha memberanikan diri untuk menegur anak ini. Nah, dia berusaha untuk menyergap anak ini, ya, sendirian karena yang lainnya tidak berani, ya. Seandainya dia benar-benar manusia, maka dia ingin tahu, ya, anak siapakah dia, dari manakah dia, bagaimanakah keadaan keluarganya, apakah memang ini anak yang kurang mampu dan perlu dibantu atau ya dan lain sebagainya. Pingin tahu lebih jauh latar belakang dari anak ini dan tujuannya apa, apakah ada yang menyuruh ataukah memang dia bermain-main saja begitu. Kalaupun bukan dari kalangan manusia, ya, mudah-mudahan bisa membuat dia takut dan kemudian pergi jauh dari kampung itu. Nah, maka pada siang yang dinanti pun tiba, si anak itu lewat. Nah, begitu anak itu lewat, kemudian oleh si bapak ini disergap. Dia seperti biasa, dia melotot begitu, kemudian menggeram gitu, ya. Tetapi bapak ini berusaha supaya tidak sampai merasa takut atau kalah dengan anak itu. Dia pegang kerah baju anak itu, kemudian dia tanya, "Kamu siapa? Apa tujuan kamu melakukan ini? Bukankah kamu tahu bahwa ini adalah bulan Ramadan, di mana kita semua harus menghormati bulan Ramadan ini dengan tidak menggoda mereka yang sedang berpuasa dengan makanan-makanan yang menggiurkan, apalagi di saat hari yang sangat terik." Nah, kemudian si anak ini langsung dengan lantang menjawab, "Bukan saya yang salah," kata anak ini, "tetapi bapak dan warga di sinilah yang seharusnya minta maaf kepada saya, ya, kepada kami. Ya, bapak selalu dan warga di sini selalu menunjukkan hidup yang bermewah-mewah, makanan melimpah. Ya, jadi rupanya anak ini merasa bahwa warga kampung itu tidak hidup selayaknya yang sederhana seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi karena kelebihannya mereka hidup bermewah-mewah, makanan juga berlebih-lebihan, penampilannya pun juga begitu. Ya, jadi si anak ini marah, ya, kemudian menegur bapak itu. Tidakkah warga di sini dan bapak juga ini merasa bahwa kami ada orang-orang yang tidak mampu di sekitar bapak? Ya, tidakkah merasa kasihan kepada kami? Kami kekurangan makan, bahkan kami menahan lapar. Ya, Anda semua yang di sini berpuasa, tahu kapan harus berbuka, tetapi kami tidak tahu. Bahkan bisa sampai berhari-hari kami tidak berbuka. Mendengar jawaban anak ini, bapak yang tadinya memberanikan diri dan menguatkan hati untuk bisa menegur anak itu, merasa tertonjok, ya, dia kemudian seperti lemas gitu ya. Benar juga apa yang dikatakan anak ini. Kemudian dia merenggangkan pegangannya pada kerah baju anak itu. Dia memikirkan, dia teringat apa yang sudah menjadi tradisi di kampung itu, ya, yaitu pada saat bulan puasa. Ya, mereka umumnya berlomba-lomba dengan makanan-makanan yang biasanya disebut takjil, ya, atau iftar, yang beraneka macam, yang sangat lezat-lezat. Ya, kemudian pada saat menjelang Idul Fitri, ya, di 10 hari terakhir mereka sudah bersiap mengumpulkan kue-kue lebaran. Kemudian menyiapkan baju-baju lebaran yang
bagus-bagus, yang indah-indah. Nah, ternyata mereka lupa bahwa di sekitar masih ada orang yang kurang mampu, yang seharusnya mereka pikirkan untuk berbagi. Nah, anak ini akhirnya menyadarkan bapak itu. Betul juga kata anak ini, akan aku sampaikan kepada warga di sini untuk ingat bahwa tujuan puasa bukan untuk meningkatkan makan atau menambah baju-baju, koleksi baju-baju yang indah ya, yang bagus untuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, setelah terlepas dari pegangan bapak itu, anak ini kemudian masih dengan menggeram ya, dia tapi kemudian segera berlalu dari hadapan bapak itu. Bapak itu kemudian segera tersadar. Kemudian dia mau mengejar si anak itu. Aku belum menanyakan dia sebenarnya dari mana. Aku belum mendapatkan jawabannya. Apa tujuan dia? Kemudian segera mengikuti kemana arah perginya anak tadi. Tetapi anehnya dia tidak mendapatkan di mana anak itu menghilang. Ya, menuju kemana dia tidak tahu. Kemudian dia tanya kepada orang-orang di sekitar itu, apakah mereka melihat anak kecil yang biasa lalu lalang di kampung itu dan membawa makanan. Ya, ternyata tidak satu pun yang melihat lewatnya anak tersebut. Nah, entah cerita ini nyata atau bukan, tetapi cerita ini ya hendaknya bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Apa tujuan kita puasa? Ya, jadi kita puasa itu untuk mengasah kesalihan kita. Ya, termasuk juga kesalihan sosial kita. Kita harus mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Jadi, mari kita berlomba-lomba untuk berbagi. Boleh berlebih-lebihan dalam berbagi, tetapi bukan untuk menambah kesenangan diri saja. Ya, Rasulullah SAW sudah mencontohkan, beliaulah orang yang paling dermawan dan beliau akan lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Nah, pemirsa dan anak-anakku semuanya, mudah-mudahan sedikit cerita ini bisa mengingatkan kita ya untuk selalu berusaha hidup tidak berlebih-lebihan. Jadi jangan hanya pada saat bulan Ramadan saja. Kita sudah dilatih selama sebulan untuk merasakan seperti apa sih kalau orang yang lapar itu, ya seperti apa kalau harus menahan. Sedangkan kita menahan bukan karena tidak punya, ya, tetapi karena memang harus berpuasa. Nah, apalagi mereka yang menahan untuk tidak makan, menahan lapar, ya, menahan haus hanya karena bukan hanya karena harus melaksanakan puasa, tapi karena memang tidak memiliki apa untuk dimakan. Nah, mudah-mudahan puasa kali ini kesalihan sosial kita, ya, keimanan kita semakin bertambah dan terus terasah. Mudah-mudahan kita masih terus bertemu dengan bulan Ramadan dan setiap tahunnya menjadi lebih baik lagi. Jadi Ramadan kali ini mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya dan mudah-mudahan bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya dengan jauh lebih baik lagi dan seterusnya. Baik, kiranya dari Bu Ratna cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa kita di bulan Ramadan ini dan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya nanti pada Hari Raya Idul Fitri. Kita merayakan kemenangan kita, kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih, kurang dan lebihnya dari Bu Ratna. Bu Ratna minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.